Senja turun perlahan di desa Sumberwening, membawa warna jingga yang redup seolah enggan memberi terang sepenuhnya. Angin yang biasanya sejuk justru terasa dingin menusuk, menyusup hingga ke sela-sela tulang. Jalanan tanah yang membelah desa tampak lengang lebih cepat dari biasanya. Pintu-pintu rumah sudah tertutup rapat, bahkan sebelum azan maghrib berkumandang. Beberapa hari terakhir, suasana desa berubah. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti sejak kapan semuanya dimulai. Yang jelas, satu persatu keanehan muncul tanpa aba-aba. Bu Sarmi berdiri di depan rumahnya, menatap kandang ayam yang kini kosong. Wajahnya pucat, matanya sayu seperti tidak tidur berhari-hari. Tangannya gemetar saat membuka pintu kandang yang sudah tidak lagi berisi. Padahal kemarin masih ada, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Tak hanya ayamnya yang hilang, pagi tadi ia menemukan 2 ekor kambing milik tetangganya mati dengan kondisi aneh. Tidak ada luka, tidak ada darah, tapi tubuhnya kaku seperti kehilangan sesuatu yang tak terlihat. Di ujung desa, beberapa warga berkumpul di rumah Pak Lurah Darno. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan sempit itu. Lampu yang menggantung di tengah ruangan berayun pelan, padahal tak ada angin yang masuk. "Ini sudah yang ketiga kalinya minggu ini," kata seorang warga dengan suara bergetar. Pak Lurah Darno menghela napas panjang, mencoba terlihat tenang meski matanya menyimpan kekhawatiran. "Kita jangan langsung berprasangka macam-macam, bisa jadi ini penyakit," ucapnya, namun kalimat itu terdengar ragu bahkan di telinganya sendiri. "Penyakit apa, Pak?" sahut warga lain. "Semua mati tanpa sebab jelas, dan yang sakit makin hari makin aneh." Ruangan mendadak hening, tidak ada yang berani menimpali. Malam itu suara aneh mulai terdengar dari arah hutan larangan di sisi utara desa. Hutan yang sejak dulu sudah dihindari warga. Bukan tanpa alasan, banyak cerita lama yang mengatakan tempat itu bukan sekedar hutan biasa. Suara itu seperti bisikan, samar, tapi cukup jelas untuk membuat siapapun yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Kadang terdengar seperti tangisan, kadang seperti seseorang memanggil nama, pelan, berulang. Seorang anak kecil berlari masuk ke rumahnya sambil menangis. "Ibu, aku dengar ada yang manggil dari hutan," katanya ketakutan. Ibunya langsung menutup pintu rapat-rapat. "Jangan keluar malam-malam, kamu nggak boleh ke sana lagi, dengar?" ucapnya tegas, meski suaranya sendiri bergetar. Keesokan harinya kabar lain menyebar. Pak Joko, salah satu warga yang dikenal sehat, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas, tapi anehnya kulitnya terasa dingin. Matanya merah dan ia terus menggigau sepanjang malam. Beberapa orang mencoba menjaganya, namun suasana di dalam rumah itu terasa berat, seolah ada sesuatu yang ikut hadir, mengawasi dari sudut-sudut gelap. "Dia bilang ada yang datang, berdiri di dekat pintu," bisik seorang warga. "Siapa?" tanya yang lain. Warga itu menggeleng pelan. Katanya, bukan orang. Hari demi hari, rasa takut mulai menyelimuti seluruh desa. Anak-anak tidak lagi bermain di luar, para petani pulang lebih cepat dari sawah, dan malam menjadi sesuatu yang benar-benar dihindari. Di tengah semua itu, sebuah langkah kaki terdengar memasuki desa saat matahari mulai condong ke barat. Seorang pemuda berjalan pelan di jalan tanah, membawa tas lusuh di punggungnya. Wajahnya tenang, namun matanya tajam memperhatikan sekeliling. Raka. Sudah lama ia meninggalkan desa itu, namun langkahnya kini terasa berat, seolah ia sudah tahu bahwa kepulangannya bukan sekedar untuk nostalgia. Ia berhenti sejenak di depan sebuah rumah tua, memandangi halaman yang tampak tidak terurus. Rumput liar tumbuh tinggi, dan suasana di sekitarnya terasa berbeda. Bu Sarmi yang kebetulan lewat langsung menghentikan langkahnya saat melihat Raka. "Raka, kamu pulang?" tanyanya dengan nada campuran antara kaget dan lega. Raka mengangguk pelan. "Iya, Bu, saya pulang." Bu Sarmi mendekat, namun ekspresinya berubah serius. "Kamu datang di waktu yang tidak tepat, Raka," ucapnya lirih. Raka menatapnya, seolah menunggu penjelasan. "Desa ini sudah tidak seperti dulu lagi," lanjut Bu Sarmi. Raka mengalihkan pandangannya ke arah hutan di kejauhan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang aneh. "Saya sudah mendengar sedikit, Bu," jawab Raka tenang. "Ini bukan sekedar kabarkah?" potong Bu Sarmi cepat. "Ada sesuatu di sini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Raka terdiam.
Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya berubah lebih dalam. Tak lama ia melangkah menuju rumah Pak Lurah Darno. Beberapa warga yang melihatnya hanya bisa saling pandang, seolah kehadirannya membawa harapan atau justru sesuatu yang baru. Di dalam rumah, Pak Lurah Darno menatap Raka cukup lama sebelum akhirnya bicara. "Kamu juga merasakannya, kah?" tanyanya pelan. Raka tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, "Pak, ini bukan penyakit biasa." Kalimat itu menggantung di udara, membuat suasana semakin berat. Tidak ada yang berani menyangkal, karena dalam hati mereka, semua sudah mulai menyadari satu hal yang sama, bahwa sesuatu sedang bangkit di desa Sumberwening, dan itu belum mencapai puncaknya. Malam turun lebih cepat di desa Sumberwening, seolah langit sengaja menutup cahaya, agar sesuatu di bawahnya bisa bergerak tanpa terlihat. Udara terasa lebih lembab dari biasanya, membawa bau tanah basah yang bercampur dengan aroma getir yang sulit dijelaskan. Dari kejauhan, siluet hutan larangan tampak semakin pekat, seperti bayangan besar yang diam, tapi hidup. Langkah kaki menyusuri jalan setapak yang mulai ditelan gelap. Raka berjalan sendirian, tanpa suara, tanpa ragu. Matanya sesekali mengarah ke pepohonan di kanan kiri, memperhatikan sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Angin berhembus pelan, namun dedaunan tidak bergerak sebagaimana mestinya. Justru terasa seperti ada yang mengamati, diam di antara batang-batang pohon yang menjulang. Suara bisikan itu kembali terdengar, pelan, panjang, seperti memanggil. Raka berhenti. Kepalanya sedikit menunduk, mendengarkan dengan lebih dalam. "Sudah sejauh ini kau datang." Suara itu samar, hampir menyatu dengan desiran angin. Namun Raka tidak menjawab. Ia kembali melangkah, kali ini lebih pelan, lebih waspada. Hutan larangan bukan tempat yang asing baginya. Dulu sebelum ia pergi dari desa, tempat ini sudah sering dibicarakan. Bukan karena keindahannya, tapi karena sesuatu yang selalu terjadi, tanpa pernah benar-benar terlihat jelas. Beberapa langkah ke dalam, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin, dan cahaya bulan seperti enggan menembus rapatnya dedaunan. Tanah di bawah kakinya lembek, seolah sering diguyur sesuatu yang bukan hanya air hujan. Raka berhenti di sebuah titik. Pandangannya jatuh pada tanah yang sedikit cekung, seperti bekas sesuatu yang pernah dikubur, atau mungkin baru saja. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu dengan ujung jarinya. Dingin. Bukan dingin biasa. Ada sisa energi yang belum sepenuhnya hilang. "Belum lama," gumamnya pelan. Tiba-tiba, krek, suara ranting patah terdengar dari belakang. Raka langsung berdiri, tubuhnya berbalik cepat. Matanya menyapu kegelapan, mencari sumber suara. Namun yang terlihat hanya bayangan pohon yang diam, terlalu diam. Beberapa detik hening, lalu langkah pelan terdengar mendekat. Sosok itu muncul dari balik bayangan, berjalan tanpa tergesa. Tubuhnya tua, rambutnya memutih, namun sorot matanya tajam menembus gelap. Mbah Wiryo. Ia berhenti beberapa langkah dari Raka, menatapnya tanpa ekspresi. "Aku sudah tahu kau akan kembali," ucapnya pelan. Raka tidak terkejut, ia hanya menatap balik, seolah pertemuan ini memang sudah ia duga. "Kalau begitu, Mbah juga tahu kenapa saya kesini," jawab Raka. Mbah Wiryo tersenyum tipis, namun senyum itu tidak membawa kehangatan. "Karena yang kau cari sedang bangkit lagi." Angin berhembus lebih kencang sejenak, membuat dedaunan bergetar seperti berbisik satu sama lain. Raka melangkah mendekat. "Yang terjadi di desa, ini bukan kebetulan," katanya. "Bukan," jawab Mbah Wiryo singkat. Ia berjalan melewati Raka, lalu berhenti di dekat tanah cekung yang tadi diperhatikan. "Ini pintunya," lanjutnya sambil menunjuk tanah itu. Raka mengerenyit sedikit. "Pintu?" Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Tempat mereka keluar, dan tempat manusia mengundang mereka." Suasana mendadak terasa lebih berat. Udara seperti menekan dada, membuat napas sedikit tertahan. "Ilmu hitam," ucap Raka lirih.
Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia justru menatap ke arah lebih dalam hutan, ke titik yang bahkan tidak terlihat jelas. Lebih dari itu, katanya akhirnya. Ini bukan sekedar orang yang belajar ilmu. Ini orang yang sudah menyerahkan dirinya. Raka terdiam. Siapa? Tanyanya singkat. Mbah Wiryo menoleh perlahan. Yang kau hadapi bukan manusia biasa. Kalimat itu jatuh pelan, namun terasa berat. Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Tanyanya. Mbah Wiryo tersenyum tipis lagi, kali ini lebih dalam, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Kau sudah memilih jalanmu sejak kau kembali ke desa ini, jawabnya. Jangan pura-pura tidak tahu. Hening. Tidak ada suara selain angin yang kembali berhembus pelan. Raka menatap tanah di depan kakinya, lalu kembali ke arah hutan yang lebih dalam. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang memanggil, tapi bukan dengan suara, melainkan dengan rasa. Perasaan tidak nyaman yang terus menariknya masuk lebih jauh. Dia butuh sesuatu, kata Raka tiba-tiba. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Tumbal. Satu kata itu cukup untuk menjelaskan semuanya. Ternak yang mati, warga yang sakit, bisikan di malam hari, semua mengarah ke satu hal yang sama. Dan ini baru awal, lanjut Mbah Wiryo. Raka mengempalkan tangannya pelan. Kalau begitu, saya harus masuk lebih dalam. Mbah Wiryo langsung menatap tajam. Kalau kau masuk sekarang, kau tidak akan keluar sebagai dirimu lagi. Raka senyum tipis, tanpa rasa takut. Saya tidak datang untuk jadi penonton, Mbah Wiryo. Beberapa detik mereka saling diam. Dua generasi, dua pemahaman, berdiri di tengah hutan yang menyimpan rahasia gelap. Akhirnya, Mbah Wiryo menghela napas pelan. Kalau begitu, jangan hadapi dia sebagai dirimu. Raka sedikit mengernyit. Maksudnya? Mbah Wiryo melangkah mendekat, suaranya diturunkan. Masuklah dari dalam desa, dari kehidupan mereka, dari sesuatu yang tidak akan dicurigai. Raka terdiam sejenak, lalu perlahan matanya menyipit, seperti mulai memahami. Penyamaran, gumamnya. Mbah Wiryo tidak menjawab, tapi senyum tipisnya kembali muncul. Dari kejauhan, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Seolah tahu bahwa ada yang sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya. Raka menoleh ke arah suara itu, tatapannya berubah tajam. Dan malam itu, di tengah hutan larangan yang sunyi, sebuah keputusan dibuat. Bahwa untuk melawan kegelapan, ia harus masuk ke dalamnya terlebih dahulu. Pagi di desa Sumberwening tidak lagi terasa sama. Matahari memang terbit seperti biasa, tapi kehangatannya seolah tidak benar-benar menyentuh tanah. Kabut tipis masih menggantung lebih lama dari seharusnya, menyelimuti jalanan desa dengan suasana yang ganjil. Aktivitas warga mulai berjalan, namun tanpa suara riuh seperti dulu. Semua serba pelan, serba hati-hati. Di ujung jalan, suara yang asing namun terasa akrab perlahan memecah kesunyian. Bakso, bakso panas. Suara itu terdengar ringan, nyaris seperti rutinitas biasa yang tidak membawa ancaman apapun. Sebuah gerobak sederhana didorong pelan menyusuri jalan tanah. Asap tipis mengepul dari panci besar di atasnya, menyebarkan aroma kuah hangat yang menggoda. Raka berjalan di belakangnya. Penampilannya berubah. Wajahnya tampak lebih santai. Pakaiannya sederhana, nyaris tidak ada yang mencurigakan. Tidak lagi tatapan tajam yang mencolok. Ia menyembunyikan semuanya di balik sosok penjual bakso keliling yang terlihat biasa saja. Namun matanya tetap bekerja. Setiap sudut desa diperhatikan. Setiap rumah, setiap orang yang dilewati, setiap gerakan kecil yang tampak tidak wajar, semuanya masuk dalam pengamatannya. Beberapa anak kecil mulai mendekat. "Mas, baksonya berapa?" tanya salah satu dari mereka. Raka tersenyum tipis. "Murah saja. Sini, duduk." Anak-anak itu langsung berkumpul di sekitar gerobak. Suasana yang sempat terasa sunyi perlahan sedikit mencair. Tawa kecil mulai terdengar, meski tidak sepenuhnya lepas. Namun di tengah itu semua, Raka menangkap sesuatu.
Salah satu anak terus melirik ke arah ujung jalan. Wajahnya tidak tenang, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Raka mengikuti arah pandangan itu. Seorang pria berdiri di depan rumahnya, Pak Joko. Tubuhnya tampak berdiri tegak, tapi terlalu kaku. Wajahnya pucat dan matanya merah. Bukan sekedar lelah, tapi seperti tidak tidur berhari-hari. Ia tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah keramaian kecil di sekitar gerobak bakso. Raka kembali mengalihkan pandangannya ke anak-anak. "Mas, kenapa Pak Joko jadi aneh begitu?" tanya anak yang tadi, suaranya diturunkan. Raka tidak langsung menjawab. Ia menuangkan kuah ke dalam mangkuk, lalu menyerahkannya pelan. "Kamu lihat apa?" tanyanya balik. Anak itu ragu sejenak. "Semalam, dia berdiri di jalan. Lama banget, nggak gerak. Aku kira patung." Anak-anak lain langsung ikut menimpali. "Iya, aku juga lihat. Dia ngomong sendiri, tapi nggak ada orang." Raka mengangguk pelan seolah mendengar cerita biasa. Namun di balik itu, pikirannya mulai menyusun sesuatu. Ia kembali melirik ke arah Pak Joko. Kali ini, pria itu sudah tidak ada di tempatnya. Perginya tanpa suara. Suasana kembali terasa dingin. "Sudah, dimakan dulu baksonya," kata Raka ringan. Anak-anak itu mulai makan, tapi beberapa dari mereka masih sesekali melihat ke arah yang sama. Raka melanjutkan perjalanannya. "Bakso, bakso panas." Namun kali ini suaranya terasa berbeda. Bukan lagi sekedar panggilan jualan, tapi seperti cara untuk membuka jalan, untuk masuk lebih dalam ke kehidupan desa. Setiap langkahnya kini membawa lebih banyak petunjuk. Seorang ibu yang tiba-tiba lupa jalan pulang. Seorang pria yang tertawa sendiri di tengah sawah. Dan beberapa rumah yang terasa kosong meski jelas ada penghuninya. Raka berhenti di sebuah persimpangan kecil. Matanya menyapu sekeliling. Lalu pelan, ia menunduk sedikit. Ada bekas jejak di tanah. Jejak yang tidak sepenuhnya terlihat, tapi cukup untuk dikenali. Arah menuju satu tempat. Hutan larangan. Raka tersenyum tipis. Penyamarannya baru saja dimulai. Dan sesuatu di desa itu mulai menyadari kehadirannya. Siang itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Matahari berada tepat di atas kepala, namun cahayanya seperti tertahan, tidak benar-benar menerangi seluruh desa. Udara panas bercampur dengan aroma yang aneh. Bukan sekadar bau masakan, tapi ada sesuatu yang getir, samar, dan mengganggu. Raka mendorong gerobaknya pelan. Roda kayu berderit halus di jalan tanah yang kering. Suaranya tetap sama, ringan seolah tidak ada yang berubah. "Bakso, bakso panas." Namun kali ini, ia tidak sekedar berkeliling. Matanya lebih tajam, fokus pada satu hal yang sejak pagi terus mengganggu pikirannya. Makanan. Ia mulai menyadari pola. Warga yang jatuh sakit, yang berubah, yang mulai menunjukkan tanda-tanda aneh, semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka menerima sesuatu, memakan sesuatu. Langkahnya berhenti di depan rumah Pak Joko. Pintu rumah itu terbuka sedikit, namun tidak ada suara dari dalam. Tidak ada aktivitas. Terlalu sepi untuk rumah yang masih dihuni. Raka mendorong gerobaknya mendekat, lalu berhenti tepat di depan halaman. "Pak, bakso," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik, lalu melangkah perlahan masuk ke halaman. Tanah di sana terasa lebih dingin dari tempat lain. Tidak wajar untuk siang hari yang panas. Pandangannya jatuh ke sebuah mangkuk di dekat pintu. Isi di dalamnya sudah hampir habis. Sisa kuah yang mengering di pinggirnya terlihat lebih gelap dari biasanya. Raka berjongkok, mengamati. Aromanya samar, tapi cukup untuk membuatnya mengernyit. Bukan sekadar makanan basi. Ada sesuatu yang lain. Ia menyentuh sedikit bagian kuah yang tersisa dengan ujung jarinya, lalu langsung menarik tangannya kembali. "Ini bukan bakso," gumamnya pelan. Tiba-tiba, suara langkah dari dalam rumah. Raka langsung berdiri. Pak Joko muncul di ambang pintu. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Matanya merah, namun kali ini tidak hanya itu. Ada sesuatu di sorotnya. Kosong tapi dalam, seolah bukan sepenuhnya miliknya. Ia menatap Raka tanpa berkedip. "Kamu
Jualan, ucapnya pelan. Suaranya serak dan anehnya seperti ada lapisan lain di baliknya. Raka tetap tenang. "Iya, Pak. Mau beli?" jawabnya santai. Pak Joko tidak langsung menjawab. Pandangannya justru turun ke arah mangkuk di tanah, lalu kembali ke wajah Raka. "Sudah makan," katanya singkat. Raka mengangguk pelan. "Dari mana, Pak?" Beberapa detik hening. Pak Joko menyunyi tepis. Senyum yang tidak pada tempatnya. "Dikasih," jawabnya. "Siapa?" tanya Raka lagi. Pak Joko tidak menjawab. Ia hanya mundur pelan ke dalam rumah, lalu menutup pintu tanpa suara. Suasana kembali sunyi. Raka berdiri diam beberapa saat, lalu kembali menatap mangkuk itu. "Dikasih," ulangnya pelan. Satu kata sederhana, tapi cukup untuk membuka arah. Ia kembali mendorong gerobaknya, kali ini dengan tujuan yang lebih jelas. Ia mulai mengingat satu persatu warga yang menunjukkan gejala aneh, lalu menyusun jalur yang mereka lalui. Semua mengarah ke satu titik yang sama, bagian desa yang jarang dilewati. Langkahnya berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak hampir kosong. Cat dindingnya mengelupas, halaman depannya dipenuhi rumput liar. Namun ada satu hal yang langsung terasa. Ada aktivitas. Bukan aktivitas biasa, tapi sesuatu yang bergerak diam-diam. Raka berdiri sejenak, memperhatikan. Lalu, seperti biasa, ia memainkan perannya. "Bakso, bakso panas." Suara itu menggema pelan. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka sedikit. Seorang wanita tua muncul. Wajahnya datar, matanya redup. "Masuk," katanya singkat. Raka mendorong gerobaknya mendekat. Di dalam ruangan, suasana terasa jauh lebih dingin. Cahaya matahari hampir tidak masuk, hanya menyisakan bayangan panjang di lantai. Di sudut ruangan beberapa mangkuk terlihat tersusun rapi. Mangkuk yang sama, seperti yang ada di rumah Pak Joko. Raka melirik sekilas, lalu kembali fokus. "Mau berapa, Bu?" tanyanya. Wanita itu tidak menjawab. Ia justru menatap Raka cukup lama. Seolah menilai, seolah mencoba melihat sesuatu di balik penyamarannya. "Kamu baru ya di sini," ucapnya pelan. Raka menyenyum ringan. "Iya, Bu, baru keliling." Wanita itu mendekat sedikit. "Awas, jangan makan sembarangan di desa ini," katanya lirih. Raka menatapnya. Kalimat itu terdengar seperti peringatan, tapi juga seperti ancaman. "Memangnya kenapa, Bu?" tanya Raka. Wanita itu tersenyum tipis. "Karena tidak semua yang terlihat seperti makanan, benar-benar makanan." Hening. Beberapa detik terasa lebih panjang. Raka mengangguk pelan. "Saya mengerti," jawabnya. Ia menyelesaikan jualannya, lalu perlahan keluar dari rumah itu. Begitu melewati ambang pintu, ia menarik nafas dalam-dalam. Udara di luar terasa jauh lebih ringan. Langkahnya berhenti sejenak. Pikirannya kini semakin jelas. Ini bukan sekadar kutukan biasa. Ini sesuatu yang disebarkan dengan sengaja, melalui sesuatu yang paling dekat dengan manusia. Makanan. Ia menoleh ke arah hutan larangan di kejauhan. Tatapannya berubah lebih tajam. "Siapapun yang melakukan ini," gumamnya pelan. Angin berhembus pelan, membawa aroma yang sama seperti sebelumnya. Getir, dan semakin kuat. Raka kembali mendorong gerobaknya. Namun kini, setiap mangkuk yang ia lihat, setiap orang yang makan, bukan lagi hal biasa. Karena ia tahu, kutukan itu tidak datang dengan paksa. Ia masuk melalui sesuatu yang diterima dengan sukarela. Malam turun tanpa suara, menelan desa Sumberwening dalam gelap yang terasa lebih pekat dari biasanya. Lampu-lampu rumah menyala redup, seolah tidak berani terang sepenuhnya. Angin berhenti berhembus, meninggalkan udara yang diam, terlalu diam. Raka berdiri di ujung jalan desa. Gerobak baksonya terparkir di samping, tak lagi ia dorong. Tatapannya mengarah lurus ke satu titik. Bagian desa yang sejak siang tadi terus mengganggu pikirannya. Rumah tua itu. Tempat di mana mangkuk-mangkuk aneh itu berasal. Langkahnya pelan saat mendekat. Tanah di bawah kakinya terasa lebih berat, seolah setiap pijakan ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Semua seakan menyingkir, memberi ruang.
pintu rumah itu terbuka sedikit. Padahal sore tadi, Raka ingat betul pintunya tertutup rapat. Ia berhenti beberapa langkah di depan. Matanya menyipit. Ada cahaya samar dari dalam. Bukan cahaya lampu biasa, lebih redup, kekuningan, seperti nyala api kecil yang dipaksakan hidup. Raka melangkah masuk. Begitu melewati ambang pintu, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Bau yang sama kembali terasa, getir, lembab, bercampur sesuatu yang hampir busuk. Ruangan itu kosong, tidak ada wanita tua yang tadi siang ditemuinya. Namun di tengah ruangan, ada sesuatu yang berubah. Mangkuk-mangkuk itu tidak lagi tersusun rapi, kini tersebar di lantai, membentuk pola. Lingkaran. Dan di tengah lingkaran itu, ada noda hitam yang belum sepenuhnya kering. Raka mendekat perlahan, tatapannya fokus pada pola tersebut. Ritual, gumamnya pelan. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang. Berat, pelan, namun cukup jelas untuk memecah keheningan. Raka tidak langsung menoleh. Ia berdiri diam, seolah menunggu. Sudah lama aku tidak melihat orang sepertimu kembali ke desa ini. Suara itu dalam, berat, mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekedar suara manusia biasa. Raka perlahan berbalik. Seorang pria berdiri di sana. Tubuhnya tinggi, dibalut pakaian serba gelap yang tampak lusuh, namun penuh simbol aneh. Rambutnya panjang, sebagian menutupi wajahnya. Namun yang paling mencolok adalah matanya, tajam, dan hidup dengan cara yang berbeda. Ki Badrun. Raka menatapnya tanpa rasa kaget, seolah nama itu sudah lama ada di pikirannya. Jadi, ini semua ulahmu, ucap Raka tenang. Ki Badrun tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan, hanya kesenangan yang dingin. Ulahku, ulangnya pelan. Aku hanya membangunkan apa yang sudah lama tertidur. Raka melirik ke arah lingkaran di lantai. Dengan mengorbankan mereka, tanyanya. Ki Badrun melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat udara terasa semakin berat. Mereka tidak dikorbankan, jawabnya. Mereka dipilih. Hening. Kalimat itu menggantung, membawa arti yang jauh lebih dalam dari yang terdengar. Raka mengepalkan tangannya pelan. Kau menyebarkannya lewat makanan, katanya. Ki Badrun tertawa kecil. Manusia selalu percaya pada apa yang mereka makan. Mereka tidak pernah curiga sampai semuanya terlambat. Raka tidak menjawab. Tatapannya tetap tajam. Kenapa desa ini? Tanyanya. Ki Badrun berhenti beberapa langkah dari Raka. Matanya menatap lurus. Karena tempat ini masih memiliki sisa yang kuat, energi lama, penjaga lama, dan sekarang semua itu akan menjadi milikku. Angin tiba-tiba berhembus dari dalam rumah, memutar debu dan membuat bayangan di dinding bergerak liar. Raka tetap berdiri. Selama aku di sini, itu tidak akan terjadi, ucapnya tegas. Ki Badrun kembali tersenyum. Kau, katanya pelan, seorang penyamar dengan gerobak bakso. Nada suaranya merendahkan, namun di balik itu ada kewaspadaan. Kau pikir aku tidak tahu siapa dirimu? Raka sedikit mengerenyit. Ki Badrun melangkah lebih dekat lagi. Kini jarak mereka hanya beberapa langkah. Aku sudah merasakan kehadiranmu sejak kau menginjakan kaki di desa ini, lanjutnya. Kau membawa sesuatu yang tidak seharusnya kembali. Hening. Sejenak, Raka menarik nafas perlahan. Kalau begitu, kau juga tahu kenapa aku di sini, jawabnya. Ki Badrun tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh ke arah lingkaran di lantai. Prosesnya sudah berjalan, sedikit lagi, dan desa ini akan sepenuhnya berada di bawahku. Raka melangkah maju. Tidak akan semudah itu, ucapnya. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar dari segala arah, lebih banyak dari sebelumnya, lebih jelas. Dinding rumah seperti hidup, bayangan bergerak tanpa arah, dan suhu turun drastis. Ki Badrun mengangkat tangannya pelan. Mereka sudah bangun, katanya. Dari sudut-sudut ruangan, bayangan mulai menebal, bukan sekedar gelap,
tapi sesuatu yang memiliki bentuk. Raka menatap sekeliling, tapi tidak mundur. "Kau pikir bisa menghentikan aku hanya dengan menyamar?" tanya Ki Badrun. Suaranya kini lebih berat. Raka menatapnya lurus. "Selama aku hidup, desa ini tidak akan jadi milikmu." Kalimat itu jatuh tegas, tanpa keraguan. Beberapa detik mereka saling diam, seperti dua kekuatan yang saling mengukur. Lalu Ki Badrun tertawa pelan. "Bagus," katanya. "Aku memang menunggu ini." Angin kembali berputar di dalam ruangan. Lingkaran di lantai mulai menghitam lebih pekat. Dan malam itu, di dalam rumah tua yang tersembunyi di sudut desa, satu hal menjadi jelas. Bahwa semua yang terjadi selama ini bukan kebetulan. Semua sudah direncanakan. Dan sosok di baliknya kini telah berdiri tepat di hadapan. Malam mencapai titik paling sunyi ketika langkah kaki itu kembali menembus batas hutan larangan. Tidak ada cahaya selain rembulan yang tertutup kabut tipis, membuat segala sesuatu tampak samar dan tidak utuh. Pohon-pohon menjulang seperti bayangan raksasa, diam, namun terasa hidup. Raka berdiri di tengah jalur tanah yang lembab, napasnya teratur, matanya menatap lurus ke depan. Gerobak bakso yang selama ini menjadi penyamarannya kini ditinggalkan di pinggir desa. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Di hadapannya, tanah terbuka seperti lapangan kecil di tengah hutan. Tempat yang sama yang pernah ia lihat, tanah cekung, bekas sesuatu yang terkubur, atau mungkin pintu yang sedang dibuka. Namun kini, tempat itu tidak lagi sunyi. Kabut tipis berputar pelan di atas tanah, membentuk lingkaran yang samar. Udara terasa jauh lebih dingin, menusuk hingga ke dalam dada. Dan di tengah kabut itu, sosok itu sudah menunggu. Ki Badrun. Ia berdiri tanpa bergerak, pakaiannya bergoyang pelan meski angin hampir tidak ada. Matanya menyala redup, menatap Raka seperti seseorang yang sudah lama menunggu tamu yang tepat. "Kau datang juga," ucapnya pelan. Raka melangkah masuk ke area itu, tanpa ragu. "Saya tidak akan membiarkan ini berlanjut," jawabnya. Ki Badrun tersenyum tipis. "Ini sudah dimulai sejak lama," katanya. "Kau hanya datang di bagian akhirnya." Hening. Kabut mulai bergerak lebih cepat, seperti mengikuti percakapan mereka. Raka menatap sekeliling. Ia bisa merasakan sesuatu di bawah tanah itu. Sesuatu yang bergerak, berdenyut, menunggu. "Tumbal-tumbal itu," ucap Raka pelan. "Kau gunakan untuk membuka ini." Ki Badrun tidak menyangkal. "Mereka memberi jalan," jawabnya. "Dan malam ini, pintunya akan terbuka sepenuhnya." Angin tiba-tiba berputar, lebih kencang dari sebelumnya. Daun-daun kering terangkat, berputar mengelilingi mereka. Raka mengangkat tangannya perlahan. Tidak ada senjata, tidak ada gerakan kasar, namun udara di sekitarnya berubah, lebih berat, lebih terarah. Ki Badrun memperhatikan lalu tersenyum lebih lebar. "Jadi kau masih menyimpannya," katanya pelan. Raka tidak menjawab. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar halus. Dari dalam kabut, bayangan-bayangan mulai muncul. Sosok-sosok samar, tinggi, kurus, tidak jelas bentuknya, namun cukup untuk membuat suasana berubah menjadi mencekam. Mereka bergerak perlahan, mengelilingi area itu. Bisikan kembali terdengar. Kali ini bukan satu atau dua, puluhan. "Semua yang kau korbankan akan kembali menagih," teriak Raka. Suaranya tegas memecah suara-suara itu. Ki Badrun mengangkat kepalanya sedikit. "Mereka milikku," balasnya keras. Dalam sekejap, kabut bergerak liar. Bayangan-bayangan itu melesat lebih cepat, mendekat ke arah Raka. Namun sebelum menyentuhnya, udara di sekitar Raka bergetar, seolah ada batas tak terlihat yang menahan mereka. Raka melangkah maju satu langkah. Tanah di bawahnya mengeras membentuk lingkaran kecil yang berbeda dari area sekitarnya. Ki Badrun menyipitkan mata. "Kau mencoba menutupnya?" tanyanya. Raka tidak menjawab, namun gerakannya cukup jelas. Ia menekan telapak kakinya ke tanah, lalu mengangkat tangannya sedikit lebih tinggi. Kabut yang tadinya berputar liar mulai terbelah, memberi ruang di tengah. Namun dari bawah tanah, suara retakan terdengar. Pelan, lalu semakin jelas. Ki Badrun tertawa pelan. "Sudah terlambat," katanya. Tanah di tengah lingkaran itu mulai menghitam lebih pekat. Retakan kecil muncul lalu melebar. Dari dalamnya, sesuatu bergerak. Bukan sekedar bayangan, lebih padat, lebih nyata. Raka menatap tajam. Ia tahu, jika itu keluar sepenuhnya, semuanya akan berubah.
Ia melangkah lebih cepat. Udara di sekitarnya bergetar lebih kuat, mendorong bayangan-bayangan menjauh. Bisikan berubah menjadi jeritan samar, seolah sesuatu sedang ditahan. Ki Badrun mengangkat kedua tangannya. Kabut kembali berkumpul, kini lebih gelap. "Kau tidak bisa menahan semuanya sendiri," ucapnya. Raka berhenti beberapa langkah dari pusat lingkaran. "Kau juga tidak bisa mengendalikan semuanya." Hening sejenak, dua kekuatan saling menekan. Angin, kabut, tanah, semuanya bergerak mengikuti arah yang berlawanan. Tiba-tiba, Raka menghentakkan kakinya ke tanah. Suara benturan itu tidak keras, namun dampaknya terasa. Lingkaran di bawahnya memancarkan getaran yang menyebar cepat, menahan retakan agar tidak melebar. Ki Badrun langsung merespon. Tangannya turun tajam. Kabut menghantam dari atas, mencoba menekan balik. Benturan itu tidak terlihat, namun terasa di seluruh area. Daun-daun di sekitar bergetar, daun-daun berguguran, dan suara bisikan berubah menjadi kacau. Beberapa bayangan mencoba mendekat lagi, namun kembali terpental. Raka menarik nafas dalam, matanya tidak lepas dari retakan di tanah. "Ini bukan milikmu," ucapnya pelan. Ki Badrun mendekat satu langkah. "Dan bukan milikmu juga." Retakan itu kembali bergerak, lebih kuat, lebih dalam. Dari dalamnya, suara rendah terdengar, bukan suara manusia. Raka mengencangkan posisinya. Ia tahu, ini titiknya. Jika ia goyah sedikit saja, semuanya akan terbuka. Ki Badrun tersenyum tipis. "Lihatlah," katanya pelan. "Mereka ingin keluar. Raka tidak menoleh. Dan saya di sini untuk memastikan mereka tetap di sana." Dalam sekejap, udara di sekitar Raka terasa jauh lebih padat. Kabut yang tadinya bergerak bebas kini seperti tertahan, tidak bisa mendekat. Retakan di tanah berhenti melebar, namun belum tertutup. Ki Badrun menatapnya, kini dengan ekspresi berbeda, bukan lagi sekedar meremehkan, ada keseriusan. "Kau memang berbeda," ucapnya. Raka tetap diam. Pertarungan itu belum selesai, namun satu hal sudah jelas, malam itu bukan tentang siapa yang menyerang, tapi siapa yang mampu bertahan lebih lama. Fajar datang perlahan di desa Sumberwening, namun cahayanya terasa asing. Bukan hangat yang menenangkan, melainkan terang yang seperti baru saja melewati sesuatu yang berat. Kabut masih menggantung rendah di antara rumah-rumah, bergerak pelan seperti enggan benar-benar pergi. Di pinggir desa, beberapa warga mulai keluar dari rumah masing-masing. Wajah mereka masih dipenuhi sisa ketakutan, namun ada satu hal yang berbeda. Sunyi yang biasanya mencekam, kini terasa kosong. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi suara yang memanggil dari arah hutan. Seolah sesuatu telah berhenti. Pak Lurah Darno berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah jalan dengan raut wajah yang sulit dijelaskan. Beberapa warga berkumpul di dekatnya, saling bertukar pandang, mencoba memahami keadaan yang tiba-tiba berubah. "Semalam," ucap salah satu warga pelan, "kalian dengar sesuatu?" Yang lain menggeleng. "Tidak ada apa-apa," jawabnya. "Justru terlalu sepi." Pak Lurah menghela napas panjang. "Pak Joko bagaimana?" tanyanya. Seorang warga jawab cepat. "Sudah sadar, Pak, tapi dia tidak ingat apa-apa." Kalimat itu disambut keheningan singkat. Satu persatu kabar serupa mulai terdengar. Warga yang sebelumnya sakit, kini mulai membaik. Mereka yang berubah perlahan kembali seperti semula. Tidak ada lagi mata merah, tidak ada lagi bisikan aneh di malam hari. Namun, tidak semua kembali utuh. Beberapa rumah tetap tertutup, beberapa nama tidak lagi disebut. Di ujung desa, Raka berjalan pelan menyusuri jalan tanah. Langkahnya ringan, namun wajahnya tidak menunjukkan kemenangan. Ia berhenti sejenak, memandang ke arah hutan larangan yang kini tampak lebih tenang. Terlalu tenang. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah yang kini terasa berbeda. Tidak lagi getir, tapi juga belum sepenuhnya bersih. Langkah lain mendekat dari belakang. Mbah Wiryo. Ia berhenti di samping Raka, ikut menatap ke arah yang sama. "Sudah berhenti," ucapnya pelan. Raka tidak langsung menjawab. "Untuk sekarang," balasnya. Mbah Wiryo mengangguk kecil. "Pintunya sudah tertutup," katanya. Raka menunduk sedikit, tapi tidak terkunci.
Hening. Keduanya sama-sama tahu arti itu, bahwa apa yang terjadi semalam bukan benar-benar akhir, hanya jeda. Beberapa warga mulai melihat ke arah mereka dari kejauhan. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu, tapi juga ragu untuk mendekat. Pak Lurah akhirnya melangkah menghampiri. "Kamu," ucapnya berhenti sejenak, "yang melakukan semua ini?" Raka menatapnya sebentar, lalu menggeleng pelan. "Bukan sendiri," jawabnya singkat. Pak Lurah mengangguk meski jelas ia tidak sepenuhnya mengerti. "Desa ini berutang banyak sama kamu kah?" katanya. Raka tersenyum tipis. "Jaga saja desanya, Pak. Itu sudah cukup." Pak Lurah terdiam. "Lalu kamu mau pergi lagi?" tanyanya. Raka tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah jalan desa, lalu ke gerobak bakso yang masih terparkir di bawah pohon, seperti ditinggalkan tanpa arti. Beberapa detik berlalu, Raka berjalan mendekat ke gerobak itu. Tangannya menyentuh pegangan kayu yang sederhana. Lalu pelan, ia mendorongnya. Roda berderit halus. "Bakso, bakso panas." Suara itu kembali terdengar, namun kali ini bukan sekedar penyamaran. Beberapa anak yang mendengar langsung berlari mendekat. Wajah mereka lebih cerah dari hari-hari sebelumnya, meski masih menyimpan sisa ketakutan. "Mas, jualan lagi?" tanya salah satu dari mereka. Raka mengangguk. "Iya," jawabnya ringan. Bu Sarmi juga terlihat keluar dari rumahnya. Wajahnya masih lelah, tapi ada kelegaan di matanya. "Sudah aman ya kah?" tanyanya. Raka menatapnya sebentar. "Aman," jawabnya. Namun ia tidak melanjutkan. Tidak sepenuhnya. Angin kembali berhembus pelan dari arah hutan. Raka menghentikan langkahnya sejenak. Matanya mengarah ke sana. Hanya sesaat. Lalu ia kembali berjalan, mendorong gerobaknya menyusuri desa. "Bakso, bakso panas." Suara itu menggema pelan, membawa kehidupan kembali ke desa Sumberwening. Namun, jauh di dalam hutan larangan, di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun, tanah yang sempat retak itu tidak sepenuhnya kembali seperti semula. Ada celah kecil yang masih tersisa, dan dari dalamnya, sesuatu masih menunggu.